Oke, review kali ini singkat aja ya, nggak usah lama-lama lah. Gue juga lagi mager bikin intro, jadi kalian nggak akan ngelihat intro ngelantur yang aneh-aneh lagi seperti di video-video sebelumnya. Film sebagus ini. Lu bayangin, baru 2 hari udah hilang anjing dari bioskop. Gua cek di Tix ID udah kagak ada. Ya di mana-mana udah hilang. Sedangkan film Kevina 2 bulan pun masih nangkring dengan sangat-sangat nyamannya di bioskop dan masih banyak sekali bioskop yang nayangin filmnya. The fuck is wrong with this country, man? Setidaknya itu kalimat yang pengen gue ucapkan, yang sudah gue pikirkan ketika 10 menit pertama gue menonton film ini. Lalu bagaimana dengan 10 menit berikutnya? Tidur anjing gue. Langsung ketiduran. Padahal jujur sumpah, gue di awal nonton film ini gue tuh udah pengen sangat-sangat membanggakan film ini. Woi, Indonesia bisa loh bikin film kayak begini. Jujur untuk review kali ini tuh gue agak bingung gitu memposisikan diri gue sebagai reviewer itu bagaimana. Karena kalau misalnya gue merekomendasikan film yang satu ini ke kalian, gue tuh takutnya ya nanti langsung ada yang komentar, Bang, kata lu bagus bang. Tadi gue abis masuk ke bioskop baru 5 menit gue udah hilang kesadaran dan bangun-bangun mall udah tutup. Nah kalau kayak begitu kan repot juga begitu. Tapi di sisi yang lain, kalau misalnya gue tidak merekomendasikan film yang satu ini, gue bilang ngapain lu nonton film kayak begini, lu buang-buang duit lu doang gitu. Ya ini cuman jadi obat insomnia, mending lu bawa bantal, guling, selimut sekalian pas lagi nonton film ini. Ya kalau gue ngomong kayak gini kan ya rasanya juga tidak tepat gitu. Karena gue sangat-sangat yakin film ini dibuat dengan kesungguhan hati yang luar biasa. Niat banget, produksinya cantik banget, sinematografinya menurut gue ini udah level dewa untuk kategori film lokal ya. Ya Mbak Mouli Surya emang selalu dari dulu kalau bikin film tuh kayak begini gitu, artistik, genrenya juga jarang sekali ditemuin, berani main aspek rasio 4:3. Kapan lagi di zaman sekarang lu nonton film Indonesia berani main aspek 4:3? Bagaimana film ini menceritakan karakternya lewat aspek psikologis, ini juga hal-hal yang sangat-sangat jarang gue temui di film-film lokal gitu loh. Jadi kalau misalnya gue tidak merekomendasi film ini ke kalian, gue takutnya langsung ada yang ngomong, wah Bang Timo bilang film ini ngantuk. Oke gas, kalau begitu saya akan langsung menuju ke bioskop untuk menonton film Pabrik Gula yang versi uncut, karena kemarin saya mau nonton uncutnya. Nah kalau ya seperti itu yang terjadi kan saya merasa berdosa juga gitu. Tapi oke lah, gue akan tetap bahas film ini dari sisi objektifnya. Bagaimana film yang sebenarnya punya potensi yang begitu luar biasa harusnya bisa jadi film yang dewa. Menurut gue ya, cuma ya malah berakhir menjadi obat insomnia. Why? Apa yang terjadi? Oke, mulai dari ekspektasi. Judul film ini adalah Perang Kota. Dan kalau kalian melihat posternya ketika kalian datang ke bioskop, posternya itu kalian udah bisa melihat Ariel Tatum ya. Lu bayangin seorang Ariel Tatum memegang senapan Lee Enfield. Ya jadi yuk sudah pasti ekspektasi kita, wah Ariel Tatum sudah pasti nih tembak-tembakan Lee Enfield perang lawan Belanda bareng Chico Jericho sama Jerome Kurnia. Wah ini pasti berdarah-darah nih, wah gila. Ya memang benar sih gitu, Ariel Tatum memang main tembak-tembakan di sini, tapi bukan tembak-tembakan Lee Enfield ya, tembak-tembakan lancau bos. Panjang umur lu punya lancia wah. Mohon maaf sekali ya, bukan saya bermaksud lancang gitu, cuman memang literally itu adegannya tembak-tembakan lancau. Ya nonton sendiri aja, ya silakan kalian datang ke bioskop kalau misalnya masih ada. Ya kayaknya sih udah nggak ada ya, kalau misalnya film ini udah tayang mah bener-bener udah hilang kali dari peredaran di bioskop. Tapi bener-bener ada nanti kalau misalnya masuk di platform streaming mana ya, mungkin kalian langsung nonton aja deh filmnya. Karena memang inti dari film ini tuh sebenarnya bukan mengenai peperangan melawan Belandanya, tapi lebih ke penggambaran efek psikologis pasca perang gitu loh. Jadi di film ini tuh ada satu karakter yang namanya Isa diperankan sama Chico Jericho. Nah dia di sini punya istri yang namanya Fatimah diperankan sama Ariel Tatum. Nah seringkali Fatimah ini menggoda suaminya di ranjang, tapi
Isa ini tak kunjung trot juga gitu. Dan belakangan kita baru tahu, oh ternyata si Isa ini yang diperankan sama Chico Jericho tadi itu mengalami impotensi akibat peperangan di masa lalu. Sehingga sekelas Ariel Tatum pun, Ariel Tatum bos ini bos, jangan main-main loh ya. Ariel Tatum pun masih gagal trot juga nih si Isa ini. Jadi yang dieksplor film ini sebenarnya ya psikologis dari si pejuang perang yang sebenarnya adalah pria gagal. Nanti kalian nonton lah ya. Ya sebenarnya dia pria gagal yang kehilangan jati diri, yang pengen membuktikan kalau kejantanannya akan kembali lagi gitu. Tapi di akhir ya, ini spoiler alert yang belum nonton filmnya, ya di akhirnya dia berhasil gitu. Tersenyum bangga ketika lagi dieksekusi mati. Emang apa salahnya mati demi kemerdekaan? Mati sebagai pahlawan. Dia ngerasa jati diri dia bisa balik lagi karena dia mati sebagai pejuang dan menyelamatkan istrinya. Padahal bukan itu yang terjadi. Nanti gue juga akan bahas. Literally judul Perang Kota film ini tuh clickbait doang gitu. Yang kelihatannya kayak skala besar gitu. Ngomongin perang-perangan padahal ini bukan film action. Yang kelihatannya tuh kayak skala besar gitu. Perang-perangan action yang tense-nya tegang sepanjang film. Tapi bukan itu yang kalian dapatkan. Ini film cuma mengenai seseorang pria yang kehilangan jati diri. That's it gitu. Yang diselingkuhin sama sahabatnya sendiri. Yang gagal nembak senapan di momen penting. Gagal nembak lanjau pula. Literally definisi dari seorang pria gagal. Itu kita ngomongin ekspektasi. Yang lagi-lagi perlu kalian consider gitu ketika nonton film ini. Jangan sampai salah ekspektasi. Karena ya bakal tidur kalau kalian salah ekspektasi gitu. Oke, sekarang kita ngomongin fase ya. Langsung to the point aja. Kalau kalian bukan penggemar dari film-film yang alurnya lambat ya, fasenya lambat, mending lupakan niat kalian untuk membeli tiket film bioskop ini. Karena percaya aja sama gua, I guarantee you ya, 90% masyarakat Indonesia ketika nonton film ini pasti ngantuk anjing. Pasti tidur di bioskop, gua jamin ya. Karena gua aja nih ya, yang bisa gua bilang gua tuh penikmat fase lambat gitu. Gue suka nonton film-filmnya Martin Scorsese yang lu tahu sendiri pacingnya selambat apa. Gua aja nonton film ini di bioskop tuh kayak, come on, you can do it, let's go. Ya, gue mencoba untuk bertahan hidup ya, bukan bertahan hidup anjing. Mempertahankan nyawa gue. Karena gue bentar kayak, oh shit. Ya itu di act kedua sih, literally bener-bener lambat mampus. Apalagi lu yang kalau ditanya film terbaik sepanjang masa menurut lu apa? Jawabannya Avengers Endgame anjing. Ya kalau udah kayak begitu udah lu forget it lah, nggak usah nonton film ini. Ya langsung tutup video gue sekarang juga, udah nggak usah nonton review gue. Kecuali Anda ingin belajar ya, untuk mempelajari. Ada loh film fase lambat yang emang bikin ngantuk kayak gini ya, nanti gue jabarkan masalahnya apa. Dan ada juga film fase lambat yang memang bertujuan untuk mengeksplorasi karakter dari filmnya, membuat kita semakin paham, semakin empati terhadap karakter dari filmnya. Ya itu tujuan dari fase lambat. Jadi gue tekankan sekali lagi, gue ulang perkataan gue akan bahas film ini dari narasi objektif yang bersifat teoritis. Jadi ini gak bersifat subjektif sama sekali. Jadi dalam artian kalau kalian emang gak suka pada dasarnya fase lambat bakal bikin ngantuk ya, gue mau jelasin, jabarin teorinya Robert McKee sampai teori John Truby dalam teori penulisan film pun percuma. Itu akan cuma jadi dongeng penghantar tidur doang buat kalian yang gak bakal berguna. Lagi-lagi ini balik lagi selera. Makanya film pasti ada masalah seleranya. Oke, kita mulai dari masalah paling fatal. Kenapa film ini bikin ngantuk? Yang pertama, tidak adanya urgensi untuk menonton film ini sampai habis ya. Ini penting sekali karena kalau misalnya kita pakai contoh film-film yang fase lambat lainnya, misalnya film Stanley Kubrick 2001 A Space Odyssey. Memang lagi-lagi kalau selera kalian emang nggak bisa ya pasti ketiduran. Tapi gue bisa terpaku nonton film ini sampai habis meskipun lambat mampus alurnya. Kenapa? Karena udah ada hook di awalnya. Ketika kemunculan batu monolit hitam di awal di zaman manusia kera, itu membuat kita penasaran. Sebenarnya batu monolit hitam ini apa? Apakah ini Tuhan? Apakah ini alien? Apakah ini entitas makhluk ekstra dimensional dari dimensi keberapa? Apakah ini portal multiverse menuju ke multiverse MCU? Ya kita nggak tahu dan kita pengen tahu itu kan sampai di akhir. Meskipun sampai di akhir pun kita tetap dapetnya tanda tanya, nggak dapet jawaban sama sekali. Dan that's fucking Stanley Kubrick gitu. Kalau kalian nonton film-film dia pasti dia selalu memberikan pertanyaan ya, sama kayak Joko Anwar, kayak begitulah tipikalnya. Nah di sini sayangnya nggak ada sama sekali urgensi gitu. Dari awal film kayak ya ini film yang bener-bener dibuat open, se-open-opennya, yang membuat kita harus mempelajari karakter si
Isa ini kenapa, kita ikutin dialognya satu-satu gitu ya. Tapi nggak ada satupun hal yang membuat gue pengen tahu kelanjutannya. Gue pengen tahu si Isa ini bakal kayak gimana. Gue pengen tahu kalau si Fatimah nanti bakal kayak gimana. Gue pengen tahu nanti perselingkuhan si Fatimah dengan sahabatnya si Isa yang diperankan sama si Jerome Kurnia itu kayak gimana. Gak ada sama sekali pikiran-pikiran seperti itu ketika gue menonton film ini. Ya memang sepertinya ini adalah kelemahannya dari Mbak Mouli Surya ya. Memang jago dalam masalah visual, sinematografi cakep gila bos. Dewa anjing sinematografi, komposisinya, pergerakan kameranya, dia penggunaan rasio 4:3 membuat semua karakter film ini benar-benar terkekang gitu, terkungkung gitu, nggak bisa gerak kemana-mana karena aspek rasio. Itu genius, bagus banget. Kostumnya, vintage-nya tahun segitu, autentik, color gradingnya cakep banget. Ini sama kayak film Marlina juga sama. Marlina si pembunuh dalam 4 babak, cakep banget. Tapi apa? Nggak ada urgensinya gitu. Ketika di awal, untungnya kalau Marlina hooknya udah bagus, tapi nggak cukup gitu untuk membuat kita bisa bertahan sampai akhir. Sama. Ya bedanya ya, kalau Marlina menurut gue lebih enak aja untuk memahami esensi filmnya, lebih nikmat gitu ya, mengenai perlawanan seorang wanita dalam menghadapi ketidakadilan ya kan. Bahkan dari banyaknya penggunaan wide angle, empty space yang luas, dan kameranya kalau kalian perhatiin statis ya di hampir sepanjang filmnya kalian tonton, dengan komposisi yang simetrikal juga, itu memberikan ruang, memberikan kita nafas sebagai penonton. Kita bisa bernafas, mengamati. Ini yang sebenarnya terjadi loh oleh masyarakat kita di daerah-daerah terpencil gitu, yang luput dari perhatian pemerintah, perhatian dari aparat keamanan polisi yang tidak berguna di sepanjang film tersebut. Dan itu digambarkan oleh kamera yang statis. Yaudah, kamera kita diem doang, kita nggak bisa gerak loh, kita nggak ngikutin karakter sama sekali, kita diem doang. Lah ini dari jauh kita ngeliat, oh wanitanya dilecehkan, diperkosa dan sebagainya. Itu kan mengerikan sekali. Itu ruang untuk bernafas, dan itu lewat apa? Wide angle. Ya itu Marlina. Ini kontras sekali dengan apa yang kalian lihat di film Perang Kota ini, yang kameranya dinamis banget kalau di film ini gitu. Berkali-kali ya ngikutin karakternya gitu, di tracking, terus habis itu nanti bisa muter kameranya. Banyak long take, nggak jarang kita temui kamera itu diposisikan sebagai sudut pandang orang pertama. Jadi kalau film Marlina itu studi kondisi, studi situasi gitu ya, kalau film ini studi karakter. Karakternya si Isa dengan pergulatan batinnya, itu yang sebenarnya harusnya kita ikutin. Tapi entah kenapa di tengah tuh tiba-tiba kayak off. Ya udah muter-muter gitu, di dragging, dilama-lamain lagi. Nggak ada adegan yang cukup penting gitu, yang membuat filmnya berprogres maju ke depan ya. Padahal di awal benang merah film ini cukup jelas. Apalagi ketika nanti kalian lihat Ariel Tatum ini beneran bukan main tembak-tembakan lancau, ini beneran tembakan senapan Enfield ada sih. Nanti kalian lihat lah. Nah itu bener-bener dibuat intercut, jadi paralel dengan scene-nya suaminya si Isa yang sedang bermain biola dengan muka yang tersenyum. Jadi ketika si Ariel Tatum ini, si Fatimah ini tegang antara hidup dan mati gitu ya, panik ya, tembak sama lawan orang India ya kan. Di sisi lain suaminya bahagia main biola gitu, merasa ya semua baik-baik saja. Ini kan sebenarnya foreshadowing untuk ending filmnya. Nah di ending filmnya sama yang terjadi adalah suaminya bisa tersenyum meskipun dia ditembak mati, sedangkan istrinya yang dia rasa dia berhasil selamatkan ternyata ya di shot dengan satu perspektif titik mata hilang, dengan jalan yang tanpa ujung, seperti novela persis kan, jalan tanpa ujung gitu. Istrinya nggak tahu mau ngapain lagi, mau bagaimana ke depannya tanpa suaminya, tanpa kehadiran suaminya. Ini kan kejadian yang bertolak belakang dan ironi gitu. Dan menurut gue sebenarnya bagus di scene tersebut gitu. Di scene intercut di awal dan endingnya oke, itu masih satu benang merah. Tapi di tengah-tengahnya ini nggak jelas nih, ini filmnya mau ke arah mana juga nggak jelas. Padahal ada satu subplot ya yang menurut gue sangat-sangat berpotensi sekali kalau misalnya mau dieksplorasi gitu, yaitu perselingkuhannya Fatimah dengan sahabatnya nih, sahabatnya si Isa gitu yang diperankan sama si Jerome Kurnia. Ini kan menarik banget kalau mau dieksplor lebih lanjut untuk mengamplify lagi kegagalannya si Isa gitu kan. Kita pengen dapetin lagi kegagalan dan transformasinya ketika dia merasa berhasil padahal masih gagal juga di bagian akhir. Itu yang pengen di-highlight sama film ini. Tapi itu nggak dieksplor gitu. Ya udah perselingkuhan ya udah begitu doang aja. Kerasa hambar, ngambang, ngengong-ngangong sana sini gitu. Sayangnya itu aja sih ya. Untuk file score film ini gue akan kasih 6,5/10 alias kurang.
Nggak bisa dibilang sampah karena eksekusi top notch, bagus banget ya, selalu bagus lah kalau Mbak Molly Surya. Cuman ya lagi-lagi kayak kehilangan apa ya, kehilangan narasi lah di bagian tengah film, kayak pengen untuk memperpanjang filmnya tanpa meng-highlight lagi transformasi dari si karakter Isa gitu. Bahkan kalau misalnya gue baca-baca katanya di novelnya tuh ada bagian Isa di penjara dan itu menambah lagi layer dari karakter Isa, tapi itu nggak ada adegannya, dipotong begitu ya di bagian akhir, jadi serba nanggung filmnya.